A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'alli fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sahabat-sahabat yang mulia, izinkanlah saya ingin mendiskusikan pandangan saya atau interpretasi saya atas filsafat dan Al-Quran. Filsafat dan Al-Quran dalam aliran hikmah muta'aliyah memiliki relasi yang sangat kuat sekali. Bahkan relasi itu sangat dalam, bukan relasi epistemologi lagi, tapi sudah eksistensialisme. Nah, sebelum bicara tentang hal itu, saya akan memulai dulu dengan filsafat secara umum dibagi 3, yaitu metafisika umum atau falsafah bima'nal a'am yang membicarakan tentang substansi, aksiden, jiwa, wujud-wujud intelek, wujud-wujud jasmani, ragawi, dan sebagainya. Yang kedua, divisi lain dari filsafat ini adalah metafisika khusus atau first philosophy atau falsafah bima'nal akhos, yang dibicarakan adalah tentang wajibul wujud, af'alnya, kalamnya, ilmunya, emanasinya, kebaikan dan keburukan, serta isu-isu seputar itu. Nah, disinilah saya kira bahwa kita bisa melihat Al-Quran sebagai bagian dari af'alnya, bagian dari kalamnya, bagian dari ilmunya. Yang ketiga, divisi lain dari filsafat secara umum adalah psikologi. Menurut Dr. Rustom, Al-Quran dan wujud itu memiliki keterkaitan. Pertama, wujud itu memiliki marotib, memiliki tingkatan-tingkatan, dari yang paling rendah, yaitu wujud potensi atau hayula, hingga wujud yang terus bergradasi kepada wujud yang paling tinggi, yaitu al-haq atau wajibul wujud. Demikian juga Al-Quran, itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, dari huruf, teks, mushaf, kemudian yang lahiriah dan yang batiniah. Yang lahir pun terdiri dari tingkatan-tingkatan lagi, dan yang kedalamannya atau batinnya juga memiliki tingkatan-tingkatan batin yang sangat luas. Nah, di sini kita melihat bahwa level manusia, kalau level kita adalah level yang terendah, level kulit, level ragawi, level jasmani, level tubuh atau level kasar, maka kita juga hanya bisa mengakses level Al-Quran yang paling rendah, yaitu mushaf, huruf, surah, atau aspek-aspek lahiriah. Jadi kita belum bisa membaca, belum bisa menyimak level Al-Quran yang paling dalam, level hakikat Al-Quran. Sekalipun Jamaah Syari misalnya menurut Mullah Sadra, meskipun dia seorang yang mufasir yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu tradisional Islam, tapi karena metode dia adalah metode lahiriah, dia hanya berbasiskan pada teks, linguistik, gramatika, ya, nahwu, sorof, dan aspek-aspek lahiriah lain dari ilmu-ilmu Islam, maka dia belum bisa mendengar hakikat Al-Quran, mendengar suara Al-Quran yang paling dalam.
relasi lain filsafat dengan Al-Quran, dalam hikmah muta'aliyah, Mula Sadra menempatkan Al-Quran sebagai sumber epistemologi. Filsafat itu kan ada konteks of discovery dan konteks of justifikasi. Konteks discovery-nya burhan, yaitu deduksi rasional khusus, kemudian irfan, pengalaman spiritual, mukasyafah atau syuhud, dan yang ketiga Al-Quran. Jadi Al-Quran diposisikan sebagai sumber epistemologi sejajar dengan burhan dan irfan, memiliki fungsi yang sangat besar. Karena itu dalam aliran hikmah muta'aliyah, seorang pembelajar filsafat itu harus rajin membaca Al-Quran, rajin mentadaburi, mentafakurinya, karena itu menjadi bagian integral ya, dari epistemologi hikmah muta'aliyah. Yang ketiga, akal sebagai alat, akal yaitu burhan sebagai alat filsafat atau epistemologi filsafat juga dipuji oleh Al-Quran. Al-Quran menempatkan akal atau melihat akal sebagai pembungkam tiran, di mana akal menurut Imam Ghazali bisa membungkam Raja Namrud. Ketika terjadi polemik ya, perdebatan antara Ibrahim dan Namrud, itu Ibrahim bisa membungkam Raja Namrud yang tadinya terus bisa menjawab argumentasi Ibrahim, tapi kemudian dibungkam dengan argumentasi akal. Jadi akal di filsafat itu juga memang diberi tempat oleh Al-Quran sebagai posisi yang sangat penting, membungkam tiran, membangun peradaban, mencerahkan peradaban. Nah, kemudian bahwa kalau kita kembali kepada wujud segala sesuatu, segala apapun yang disebut sesuatu atau thing itu adalah wujud. Al-Quran kan bisa kita sebut sebagai sesuatu. Al-Quran juga adalah ilmu ilahi. Ilmu dalam filsafat hikmah muta'aliyah adalah non-materi. Ilmu itu huduru mujarodin an mujarodin. Kehadiran yang non-materi pada yang non-materi. Jadi apa yang kita sebut ilmu itu adalah non-materi. Kemudian yang menangkap, yang menyerap ilmu juga adalah non-materi, yaitu jiwa kita. Jiwa adalah non-materi. Relasi lain, yaitu bahwa seperti tadi saya katakan, bahwa kita bisa mengukur, melihat, ya, mempertimbangkan diri kita sampai di level mana. Kalau kita hanya akrab dengan mushaf, dengan surah, dengan ayat-ayat saja, dengan lembaran-lembaran saja, dan yang itu kita nikmati, kita hanya terpaku pada konsep, kosakata, proposisi Al-Quran, kita menikmatinya sebagai keindahan, keindahan sastra, keindahan balaghah, keelokan tata bahasa, maka berarti level kita masih di level ragawi, di level hayawani, di level jasmani, di level kulit. Jadi kita hanya manusia kulit atau manusia sebagai hewan. Kita belum menjadi manusianya manusia, belum aktual manusiawi kita. Dengan cara bagaimana kita, posisi kita terhadap Al-Quran. Kadang-kadang sebagian dari kita, termasuk saya, untuk membaca Al-Quran saja tidak mau, malas. Harus perlu waktu sebulan, berbulan-bulan kita mau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun karena ada kebutuhan-kebutuhan, misalnya pas ada tahlilan dan sebagainya. Berarti ada kegersangan di hati kita. Ada hijab yang membuat kita tidak tertarik lagi dengan maknawiyah, dengan konten-konten maknawiyah. Karena terhijab, kita tidak menikmatinya. Nah, yang terakhir, menurut Al-Quran bahwa fa'idha qara'tumul Quran fasta'id billah.
Jika kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Menurut Mula Sadra, mereka yang bisa berlindung dari godaan setan adalah para pembaca Al-Quran. Jadi para pembaca Al-Quran ini memiliki makom yang sangat mulia, sehingga mereka bisa berlindung. Kita tidak cukup dengan hanya mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sementara level kita masih level jasmani, level ragawi, level hayawani. Suara itu tidak sampai ke batinnya Al-Quran. Kita tidak bisa menikmati batinnya Al-Quran atau hakikatnya Al-Quran ketika kita masih didominasi oleh kekuatan-kekuatan ragawi, kekuatan daya-daya jasmani yang selalu mendominasi kita, yaitu syahwat dan godob. Akal dimatikan oleh syahwat dan godob itu. Akal didisfungsikan oleh syahwat dan godob itu, sehingga kita belum menjadi manusia. Bahkan, naudzubillah, kalau kita belum menjadi manusia, kita pun tidak bisa masuk melintasi alam akhirat, surga dan kebahagiaan. Karena itu menurut Ibnu Sina hanya untuk manusia. Kita manusia hanya kulitnya saja, tapi substansinya adalah hewan. Karena itu dengan sering membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi indikator apakah kita ini hayawan, apakah kita ini manusia. Yaitu manakala kita memang menikmati makna-maknanya, menyerap makna-makna yang paling dalam, kita merasa berbahagia karena itu kebahagiaan yang tertinggi. Maka saat itu kita telah maju ya, melejitkan diri, menaiki, terus berproses menjadi makhluk-makhluk yang lebih agung, yang lebih mulia lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.